Halo Trunojoyo Muda, perkenalkan nama saya Novi Dwi Lestari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Prodi Sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan membahas sebuah isu krusial yang mempengaruhi masa depan bangsa kita dengan tajuk implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Masalah ini bukan hanya berhubungan dengan biaya, tetapi juga dengan hak atas pendidikan dan kesempatan untuk meraih impian. Uang kuliah tunggal adalah sistem yang dirancang untuk menggantikan berbagai biaya kuliah tunggal menjadi satu pembayaran tunggal dengan tujuan untuk mempermudah perencanaan keuangan mahasiswa. Namun, ketika UKT yang ditetapkan pada tingkat yang tinggi, sudah pasti dampaknya terhadap akses pendidikan tinggi bisa sangat besar dan meresahkan. Pertama, mari kita tinjau implikasi ekonominya. UKT yang tinggi dapat menjadi beban finansial yang sangat berat bagi keluarga, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Biaya yang tinggi seringkali membuat pendidikan tinggi menjadi tidak terjangkau bagi banyak calon mahasiswa yang sebenarnya memiliki potensi akademik dan keterampilan yang luar biasa. Akibatnya, banyak yang terpaksa harus meninggalkan impian mereka untuk melanjutkan studinya, atau bahkan yang lebih parah, ada yang terpaksa mengandalkan hutang yang besar, padahal mereka tahu jika hal itu dapat mengganggu stabilitas keuangan mereka di masa depan. Kedua, implikasi sosial dari UKT yang tinggi juga tidak kalah pentingnya. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi jembatan untuk meningkatkan mobilitas sosial dan memperkecil kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat. Namun, ketika biaya kuliah terlalu tinggi, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas juga sangat terbatas, hanya bagi mereka yang mampu membayar. Hal ini justru memperburuk ketidakadilan sosial dan memperlebar jurang antara kelompok yang mampu dan tidak mampu secara ekonominya. Akibatnya apa? Kita akan kehilangan potensi individu yang berharga dan menciptakan ketimpangan sosial yang semakin mendalam. Selain itu, UKT yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri. Ketika institusi pendidikan bergantung pada UKT sebagai sumber pendapatan utamanya, mereka mungkin akan lebih fokus pada peningkatan pendapatan ketimbang peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas yang ada. Ini dapat berdampak negatif pada pengalaman belajar mahasiswa dan kualitas lulusan yang dihasilkan. Namun, kita tidak boleh hanya melihat tantangan ini sebagai beban. Kita harus memandangnya sebagai peluang untuk melakukan reformasi. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Misalnya, sistem subsidi yang tepat sasaran, beasiswa, atau penyesuaian skema UKT agar lebih terjangkau bagi mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Saudara-saudara sekalian, pendidikan tinggi adalah hak setiap warga negara dan merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Untuk itu, mari kita berkomitmen untuk memastikan bahwa biaya pendidikan tidak menjadi penghalang, tetapi menjadi jembatan untuk menuju masa depan yang lebih cerah dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hanya dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berdaya saing. Sekian orasi dari saya ucapkan terima kasih.